Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Afra akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Hakikat bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, serta manusiawi. Hakikat bahasa terbentuk dari komponen berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem tersebut berupa lambang-lambang berbunyi berbentuk bunyi yang dapat bersifat arbiter. Bahasa memiliki kemampuan produktif karena mampu membentuk tak terbatasnya ekspresi dari jumlah unsur terbatas. Sifat dinamis bahasa terletak pada kemungkinan perubahan yang dapat muncul kapan saja. Yang kedua, kita masuk ke definisi bahasa. Definisi hakikat bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Hakikat bahasa, menurut para ahli, dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Dari pertama yaitu Abdul Khair. Bahasa adalah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan bekerja sama oleh kelompok sosial. Yang kedua yaitu Harimurti Kridalaksa. Nah, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri oleh kelompok anggota sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 8 sifat-sifat bahasa. Yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Sistem itu berarti susunan teratur, berpola, yang berbentuk suatu keseluruhan, yang bermakna atau berfungsi. Begitu pula dengan bahasa yang memiliki sistem tertentu di dalamnya. Di dalamnya, komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu sistem berbahasa harus tersusun secara teratur. Tujuan apa? Tujuannya supaya dapat dimengerti oleh penutur atau lawan penuturnya. Dalam bahasa Indonesia, komponen-komponen tersebut berupa objek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk mempelajari mengenai komponen-komponen yang mengatur suatu bahasa dapat ditemukan dalam disiplin ilmu morfologi. Nah, bahasa yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang. Seperti yang sudah dituliskan bahwa bahasa ini merupakan sistem makna. Dalam sifat ini adalah berupa lambang-lambang yang berbentuk bunyi. Artinya, lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut dengan bunyi. Bahasa setiap lambang dari bahasa dapat melambangkan sesuatu yang nantinya disebut dengan makna atau konsep. Misalnya nih, saat kamu membaca sebuah kata kambing, pasti kamu membayangkan sebuah makna atau konsep yang mengenai tentang sejenis binatang berkaki 4 yang memiliki suara mengambik dan sering dijadikan sebagai makanan. Contohnya seperti sate, yaitu bahasa sebagai arbiter. Bahasa bersifat arbiter artinya mana suka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan dilambangkan itu tidak wajib berubah sewaktu-waktu dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang bunyi tersebut dapat mengonsepi tertentu. Misal bersifat konvensional. Dalam hal ini, penutur bahasa suatu bahasa atau manusia harus memenuhi adanya hubungan antara lambang dengan konsep yang dilambangkannya. Apabila sang penutur suatu bahasa tidak memahami sebuah hubungan tersebut, maka besar kemungkinan komunikasi yang tengah dijalinya akan terhambat. Selanjutnya, bahasa bersifat produktif. Bahasa diam adalah bahasa yang dinamis. Satuan-satuan ujaran bahasa itu memiliki jumlah yang hampir tidak terbatas. Contohnya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia saja, ternyata membuat kurang lebih 23.000 buah kata, yang mana kata tersebut dapat pula dibuat menjadi banyak kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Selanjutnya, bahasa bersifat dinamis. Hal ini, bahasa itu tidak akan terlepas dari adanya kemungkinan perubahan yang terjadi suatu waktu akibat perkembangan mengikuti perkembangan budaya zaman, mana dua hal tersebut tentu saja tidak berhenti dan ajang begitu saja, melainkan akan berkemah secara terus-menerus. Perubahan tersebut dapat terjadi pada semua getaran bahasa, mulai dari fonologis, morfologis, sintakis, semantik, hingga leksikon. Selanjutnya, bahasa beragam. Bahasa mempunyai kaidah atau pola yang sama, tetapi apabila disampaikan oleh penuturnya yang heterogen, akan memiliki latar belakang sosial yang kebiasaannya sangat berbeda. Maka, bahasa dapat menjadi beragam. Beragam ini dapat dilihat dari tataran fonologis, morfologis, sintakis, dan leksikon. Misalnya, bahasa Jawa pada dasarnya mempunyai kaidah atau pola yang sama. Apabila dapat diturunkan oleh masyarakat di Surabaya dan di Pekalongan, tentu saja sangat berbeda. Selanjutnya adalah bahasa bersifat manusiawi.
Dalam hal ini, bahasa adalah sebagai alat komunikasi verbal yang hanya memiliki dan dituturkan oleh manusia saja. Sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat melakukannya, meskipun hewan dapat komunikasi, tapi tidak serta-merta digunakan bahasa manusia ini, melainkan menggunakan bunyi atau gerak terhadap sesama hewan. Selanjutnya adalah fungsi hakikat bahasa. Yang pertama yaitu sudut pandang penuturnya berfungsi sebagai personal. Yang kedua, sudut pandang pendengar berfungsi mengatur tingkah laku pendengar. Yang ketiga, surat pandang kontrak berfungsi menjalin hubungan antara penutur dengan pendengar. Yang keempat yaitu sudut pandang amanat berfungsi sebagai imaginatif. Keistimewaan hakikat bahasa. Yang pertama jalur vokal, yang kedua tersiar ke segala arah, ketiga lambang bunyi, keempat alat komunikasi. Kesimpulan dari hakikat bahasa adalah kita seharusnya bangga dan bersyukur bahwasanya Indonesia meletakkan bahasa Indonesia di atas segala bahasa yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menjadi bahan ajaran bagi adik-adik dan kalangan semua. Saya Afra Fitri Aulia Khair dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.